Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kila. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1D, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Yang saya hormati dosen pengampu Zulfikar Ghazali STMIP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan sejarah-sejarah ilmu tasawuf. Baik, sejarah ialah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, pertumbuhan dan perkembangan, tumbuh terus-menerus, bercabang dan hidup sepanjang waktu. Metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tasawuf ialah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf ialah perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang yang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematif dari zaman ke zaman. Sejarah tasawuf yaitu sejarah mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia, lahir dan batinnya, sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sejarah ilmu akhlak ialah sasaran yang menggali tentang tingkah laku baik dan buruk ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan yang mengajarkan menyatakan tujuan mereka yang terakhir. Nah, pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak ialah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan manusia, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Itu pengertian akhlak. Moral, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral memiliki arti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut bahasa Latin, mores, yang memiliki arti sebagai istilah penilaian manusia atas tindakan moral, ialah ajaran baik dan buruk yang ukurannya merupakan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Itu dari pengertian dari moral. Etika, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika bisa diartikan sebagai filsafat tentang kehendak, tentang baik dan buruknya, mengajarkan tentang kesusilaan. Sedangkan menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos yang memiliki arti cabang utama filsafat, yang mempelajari baik dan buruknya nilai atau kualitas yang mengenai standar penilaian moral, atau juga bisa diartikan sebagai suatu ajaran baik buruk yang berasal dari akal yang disebut filsafat. Itu pengertian etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tarekat. Istilah tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu tarikoh, jalan atau metode. Dalam terminologi sulfistik, tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk mencapai tujuan spiritual. Atau tarekat menurut istilah ulama tasawuf ada dua pendapat. Yang pertama ialah jalan kepada Allah dengan menggunakan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Yang kedua ialah cara untuk kafiat, mengajarkan suatu amalan, ilmu, dan mencapai suatu tujuan. Tujuan tarekat untuk membina dan menggerakkan seorang agar bisa merasakan hakikat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui
pembinaan ibadah yang terarah dan sempurna. Itu dari penjelasan dari tarekat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.